Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Asep Rahmat Hidayat di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Masih dalam rangkaian materi Perang Dingin, hari ini mengenai gerakan non-blok, sebuah gerakan alternatif yang tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Pengertian gerakan non-blok, non-aligned movement atau gerakan non-blok adalah sebuah gerakan internasional yang terdiri lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi dengan blok kekuatan besar manapun. Dalam situasi Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, timbullah dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat sebagai pemimpin blok barat dan Uni Soviet sebagai pemimpin blok timur. Kedua blok ini saling bersaing baik dalam bidang militer, pengetahuan, dan penyebaran ideologi masing-masing pihak ke seluruh penjuru dunia. Dalam situasi tersebut, maka muncullah kelompok yang tidak ingin memihak pada salah satu kekuatan blok dan tetap menjalin hubungan kepada keduanya. Gerakan non-blok didirikan guna membentuk suatu gerakan, bukan organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam upaya membangun kerjasama antar negara. Gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu perang pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Gerakan non-blok lahir karena adanya konferensi Asia-Afrika yang berlangsung di Bandung pada tahun 1955 yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia-Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia-Afrika ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia pada waktu itu dan berupaya menyepakati Dasar-Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa. Hingga pada akhirnya, gerakan non-blok berdiri pada saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi pertama di Yugoslavia pada tanggal 1 hingga 6 September 1961. Berdirinya gerakan non-blok tentu tidak terlepas dari tokoh-tokoh kunci pendirinya gerakan ini, yaitu antara lain Gamal Abdel Nasir, Presiden kedua Mesir, Soekarno, Presiden pertama Indonesia, ketiga, Kwame Nkrumah, Presiden pertama Ghana. Keempat, Presiden pertama Yugoslavia, Josip Broz Tito. Dan yang terakhir yaitu Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Tujuan utama dibentuknya gerakan non-blok semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, serta integritas nasional negara-negara anggota. Eksistensi GNB pasca runtuhnya tembok Berlin. Menurut pendapat yang menyatakan dengan berakhirnya sistem bipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi GNB jadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara berpendapat agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia baru. Asas gerakan non-blok. Pertama, GNB bukanlah suatu blok tersendiri dan tidak bergabung ke dalam blok dunia yang saling bertentangan. Kedua, GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. Ketiga, GNB berusaha mendukung perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan sionisme. Dampak GNB terhadap keadaan negara berkembang. GNB dapat menumbuhkan hubungan kerja sama antara negara satu dengan negara yang lain. GNB juga berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup seperti mengurangi pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan hutan sehingga menguntungkan negara berkembang. Peran Indonesia dalam GNB. Pertama, salah satu negara pemprakarsa. Kedua, sebagai penyelenggara KTT 10 GNB tahun 1992 sekaligus sebagai ketua GNB. Ketiga, yang berupaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan seluruh bangsa. Nah,
Itu dia materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menemani kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Created using Powtoon.